في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Hari ini kita bicara tentang Minggu Kebangkitan, Minggu Paskah. Tetapi sebelum ada Minggu Kebangkitan pasti ada yang namanya Jumat Agung. Artinya Jumat Agung itu adalah saat Kristus disalibkan, kemudian bangkit pada hari ketiga, yaitu pada Minggu Paskah. Apa yang kita imani ini bukan sekedar sebuah klaim teologis atau pengakuan sepihak dari kitab suci kita, tetapi karena Yesus itu adalah tokoh sejarah yang benar-benar pernah hidup, pernah berkarya di muka bumi ini, maka tentu saja pada zamannya ada catatan-catatan sejarah di luar kitab suci. Catatan-catatan sejarah di luar kitab suci itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Jadi penyakitnya orang beragama itu kan namanya salah satunya itu kami ayatan. Apa artinya kami ayatan? Kalau sesuatu tidak ditemukan dengan dalam ayat, itu seolah-olah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu terjadi, apa bedanya kita dengan yang lain? Sebab kalau kita masuknya sudah klaim ayat, orang lain juga punya ayat, kan begitu kan? Dan yang sering terjadi kan seperti itu. Ketika misalnya Yesus itu disalibkan, itu jelas fakta sejarah. Saya sering mengatakan, dan ungkapan saya itu mungkin juga sering disalahpahami. Tanpa membaca Injil pun Yesus itu disalib, itu pasti. Karena catatan-catatan di luar kitab suci pada zaman yang sama memang Yesus disalib. Karena peristiwa salib itu peristiwa besar, sehingga saat itu dicatat oleh penulis-penulis Yahudi, penulis-penulis Roma pada zamannya. Yang kedua, penghayatan orang Kristen tentang Via Dolorosa, bahasa Arabnya Tarikul Alam, itu juga dihayati dalam kehidupan orang Kristen, antara lain di dalam pola ibadah, doa dan puasa. Makanya sejak awal sejarah kekristenan sudah ada ungkapan-ungkapan tentang kapan orang Kristen berpuasa. Apa yang namanya hari persiapan. Maksudnya hari persiapan itu persiapan Sabat. Jadi hari persiapan itu dicatat dalam Alkitab. Artinya orang Yahudi itu, saudara-saudara, harinya itu diawali dari terbenamnya matahari, bukan pada saat terbitnya matahari. Mirip dengan itu loh orang Jawa. Orang Jawa itu kan harinya diawali dengan matahari tenggelam. Maka kalau tetanggamu selamatan, ya kan, itu hari ketiga itu tidak persis 3 kali 24 jam. Karena diawali dari sore hari. Nah, Yesus itu bangkit pada hari ketiga, itu sama dengan 3 hari 3 malam, tanpa harus dihitung 3 kali 24 jam. Itulah perhitungan waktu Yahudi. Kalau sulit-sulit paham, jangan belajar ke orang barat, belajar karo wong Jawa. Kamis sore itu jatuhnya sama dengan Jumat. Kamis sore jam 6. Kamis sore jam 6 sampai Jumat jam 6 satu hari. Jumat jam 6 sampai Sabtu jam 6 satu hari. Sabtu jam 6 sampai Minggu jam 6 satu hari. Meskipun hari Minggunya
hanya awal hari itu jatuhnya 1 hari 1 malam. Meskipun Jumatnya ya itu tidak genap dalam 1 hari, itu 1 hari 1 malam karena dimulainya bukan dari Jumat tapi Kamis sore. Kamis sore itu jatuhnya hari Jumat. Itulah cara hitung orang Yahudi, dan itu dihayati sejak awal abad pertama. Buku yang pertama mencatat, ini catatan sejarah ya, mengenai kenapa orang Kristen harus menghayati Jumat Agung atau hari persiapan, itu ditulis tahun 90 Masehi. Tatkala Rasul Yohanes masih hidup di kota Efesus, dan Rasul Yohanes itu menulis Injil Yohanes, surat 1-2 Yohanes itu di Efesus. Ada 4 kitab yang ditulis, 5 kitab ya, Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu, yang mencatat tentang hitungan gereja kuno mengenai Jumat Agung, hari persiapan itu, buku yang namanya Didake. Nah, Didake itu bukan Alkitab, yang nulis sendiri juga tidak ngomong itu Alkitab. Itu adalah buku pelajaran agama terkuno di dunia. Ya. Yang kedua, catatan tentang bagaimana gereja merayakan hari-hari sengsara Kristus sampai kebangkitannya. Itu juga disinggung ya di dalam buku yang berjudul Martirion Polikarpi, kemartiran Polikarpus. Polikarpus itu adalah muridnya Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes anak Zebedius itu muridnya Yesus. Bagaimana kisahnya? Suatu saat Polikarpus itu ditangkap dari rumah doanya oleh perwira Romawi, lalu dia diangkut dengan keretanya menuju ke tempat di mana perwakilan dari prokurator Roma itu sudah menunggunya. Terus kemudian perwira Romawi ini tidak tega dengan Polikarpus, karena sudah tua, jalannya sudah bungkuk. Kenapa Anda tidak mau kerja sama dengan saya? Kan tidak menyulitkan kamu. Apa sulitnya kamu membakar dupa di depan patung kaisar dan menyebutnya kaisar sebagai Dominus et Deus, Tuhan dan Allah? Diam saja Polikarpus sampai mereka datang di tempat di mana prokurator Romawi, perwakilan prokurator Romawi itu hadir. Wahai orang tua, apakah engkau tidak bisa memperbaiki nasibmu sendiri dengan mengatakan, dengan menyangkal Yesus itu Tuhan? Apa sulitnya? Apa jawaban Polikarpus? 86 tahun aku mengabdi dia, dan tidak sekalipun dia pernah mengecewakan saya. Jadi dia rela mati ketimbang dia harus menyangkal Kristus. Kematian Polikarpus itu dicatat pada hari Sabat besar, yaitu hari persiapan. Itu ditulis tahun 156. Sangat jelas, saudara-saudara. Jadi ketika dunia ini mengguncang iman Kristen, kenapa orang itu banyak mudah meninggalkan Kristus? Karena referensinya kurang. Karena referensinya kurang, terus jadi kagetan, gumunan. Wah, sedikit-sedikit, wah luar biasa, wow katanya. Kalau wow itu orang Tulungagung mengatakan bah, ya. Karena gampang kaget kita ini, karena referensi kita kurang literasi. Maka selalu saya sampaikan, biasanya menjelang Paskah heboh, menjelang Natal heboh. Kalau menjelang Natal hebohnya Yesus tidak mungkin lahir tanggal 25 Desember gitu kan, karena musim dingin heboh. Itu menjadi kehebohan tahunan. Yesus itu tidak mungkin mati disalib misalnya, heboh lagi. Itu ritual tahunan. Setiap tahun kita menghadapi itu. Dan biasanya kita orang Kristen mengadu ayat.
Makanya kami ayatan. Sebab apa? Orang lain yang menyangkal salib juga punya ayat. Kalau ayat diadu dengan ayat, akhirnya terus jadi tukaran. Tidak selesai. Makanya saya katakan, sudahlah. Kamu kalau saya bacakan Alkitab saya, kowe ya ora percaya. Mergo kowe ngarani kitabku palsu kan itu kan? Lah kalau nanti saya ngutip ayatmu malah iso mlebu penjara karena penodaan agama. Sekarang tak tutup Alkitabku, tutupen kitabmu wani ora. Yesus disalib ora? Disalib, itu fakta sejarah. Nah, saya ingin kalau Kristen memelihara hari-hari terakhir kesengsaraan Kristus lewat puasa, doa ya, makanya ada praktek puasa dan praktek menghayati Via Dolorosa dari abad pertama Masehi seperti tertulis dalam buku Didache tadi, tetapi juga ada catatan sejarah. Lah kenapa Yesus pernah hidup di muka bumi, masa tidak ada catatannya? Ketika gereja menekankan bahwa yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, apa artinya? Jelas kapan dia disalibkan, pada masa siapa, kaisarnya siapa, wali negerinya siapa, jelas sekali namanya Pilatus wali negerinya. Dan itu tercatat dalam dokumen sekuler, artinya dokumen di luar gereja. Apa intinya? Ini kita mulai Jumat Agung dulu, nanti sampai kita bicara Minggu Paskah. Seorang penulis Romawi namanya Cornelius Tacitus. Dia menulis tahun 90 Masehi. Yesus disalibkan 14 bulan Nisan tahun 33 Masehi. Sekarang dihitung 90 dikurangi 33, berapa tahun? 57 tahun. Proklamasi dari kita sekarang berapa? Tahun 45 sampai tahun 2022 lebih dari 70 tahun. Kok kue percaya? Wis 70 tahun luwih kok percaya? Ini catatannya Pak, di mana catatannya? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jelas Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Wis enek catatannya. Koran-koran di zaman Jepang ada catatannya. Lah matinya Kristus sampai fenomena kebangkitan Yesus itu catatannya di luar Alkitab juga ada. Mula rasa ngrungokne wong wis waca Alkitab tok cukup. Karena apa? Itu kaidah iman kita. Kita tidak boleh mendasarkan kebenaran iman kita dari opini orang lain. Nah, Cornelius Tacitus itu mengatakan dalam bahasa Latin begini: Auctor nominis eius Christus. Kristus yang dari namanya orang-orang itu berasal, artinya orang-orang Kristen. Disebutkan demikian, Tibero imperitate per procuratorem Pilatum supplicio adfectus erat. Telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Di tahun 90 itu saya catatan menunggu. Jadi tidak usah kita bingung ketika nanti kalau tetangga sebelah mutar kaset khotbah yang isinya provokatif, tidak usah didengarkan. Besok jadi rungok nih, ya toh? Saya selalu mengatakan sesungguhnya Yesus tidak disalib sekarep mulah, sekarep wis. Rah disalib yo wis ben puas seneng wis. Terus lek dijak ngombe kopi ya wis ra usah ngomong-ngomong ngono. Bapak ndak siap dialog lho, bukan dari itu monolog. Lah kowe maksa ayat kok. Engko lek aku nanggapi ayat aku malah mlebu penjara wegah. Karena apa? Negeri ini masih tebang pilih dalam penegakan hukum. Contohnya, sama-sama terbukti di depan pengadilan melakukan tindak pidana penodaan agama.
Kenapa Yahya Waloni dihukum 5 bulan? Tapi Muhammad KC dihukum 10 tahun? Ini tidak masuk akal. Maka orang Kristen, jangan kita ikut terbawa arus. Kita bisa menegakkan kebenaran kita tanpa harus menghujat orang lain. Maka kalau orang lain mengatakan mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka, terus tak takoni, wis sampun Pak, ya wis lah, wis karep-karepmu, lek aku orang ngono, gitu loh. Karena apa? Ini harus hati-hati, kita harus pinter membaca tanda-tanda zaman, gitu kan? Ya, memang selama dunia ini tidak adil, kekristenan itu selalu terpojokkan. Nah, daripada terpojokkan, lebih baik kita mojok-mojok sendiri, minum kopi di situ, itu loh. Ya, atau makan satenya Pak Kuat di situ. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukti sejarah. Jadi itu artinya tentang kematian Kristus, fakta sejarah. Makanya kalau kita mengekarkan yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, jelas bukan hanya dia, sejarawan Yahudi yang namanya Flavius Josephus menulis tahun 95 Masehi. Pada zaman itu ada seorang bijaksana yang namanya Yesus. Itu pun kalau boleh disebut manusia, sambil ngejek dia. Karena orang Kristen memiliki keyakinan bahwa Kristus itu Tuhan lebih daripada manusia. Dia suka membuat perbuatan-perbuatan ajaib, katanya. Ini sejarawan Yahudi. Dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku ke-18. Jelas kan rujukannya? Kemudian diteruskan, dia mengumpulkan murid-muridnya, baik dari kalangan Yahudi dan bukan Yahudi. Dicek dari Alkitab. Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Dia bukan Yahudi kan? Yesus memiliki murid, ya, yang namanya Yohana istri Kusa, seorang pejabat saat itu. Yesus menyembuhkan seorang wanita di Siro Fenisia, wilayah Sidon, wilayah Libanon, bukan Yahudi. Dan juga orang-orang Yahudi, khususnya dari 12 muridnya dan dari 70 muridnya yang lain. Karena dalam Lukas, selain Kristus memiliki 12 murid, sesuai dengan jumlahnya umat Israel yang terdiri dari 12 suku, juga ada 70 murid yang meneruskan jumlahnya 70 tua-tua Israel. Jadi karena perjanjian baru itu penggenapan perjanjian lama, sampai ongko-ongkonya pun persis. Nah, itu namanya penggenapan. Kalau tidak genap, ya berarti bukan penggenapan. Ini genap, 12 suku Israel, ada 12 murid, 70 tua-tua Israel, ada 70 murid, kan itu kan. Nah, 70 murid itu antara lain siapa? Kalau 12 murid kan disebutkan namanya satu-satu. Kalau 70 murid tidak semuanya. Salah satu yang disebutkan, misalnya seorang murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, namanya Kleopas. Itu kan murid kan. Nah, itu jelas apa yang dikatakan Yosefus terbukti sesuai dengan kitab suci. Dia telah melakukan perbuatan ajaib, mengumpulkan muridnya baik dari orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Meskipun prioritas pertama dahulu adalah Yahudi, baru bukan Yahudi. Makanya ketika Kristus mau naik ke surga, dia mengatakan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, pusatnya Yudaisme, pusatnya Israel. Yudea meluas ke provinsinya. Samaria, kenapa Samaria? Karena pecahan pertama bangsa Israel itu orang Samaria. Dan setelah itu sampai ke ujung-ujung bumi, sampai Tulungagung. Nah, itu saudara-saudara. Jadi ada semua prioritasnya. Kemudian dia mengatakan begini, ini masih Yosefus ya, mungkin saja dia adalah Kristus. Karena apa?
Dia telah disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Kata disalibkan itu dia memakai kata stauro, sampai mati. Stauro disalibkan sampai mati pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Iki omongannya sejarawan, orang itu ayat tok, ya toh. Tetapi, lah ini soal kebangkitan. Orang-orang yang setia menjadi muridnya, tetap setia untuk menjadi muridnya, tidak pernah meninggalkannya. Kenapa? Kata Yosefus, mereka melaporkan, berdasarkan teks bahasa Aramaik, mereka melaporkan pada hari ketiga dia bangkit kembali dalam keadaan hidup. Di antara orang mati dia bangkit kembali dalam kehidupan. Dengan demikian mungkin saja dia adalah Mesias. Karena dia orang Yahudi yang tidak percaya dengan Kristus, makanya dia mengatakan mungkin saja. Mistabra itu artinya mungkin saja. Mistabra de Messiha itauhu, mungkin saja dia adalah Mesias. Catatan, artinya apa? Sejak abad pertama tidak ada yang meragukan bahwa benar-benar pertama, ada seorang yang disalibkan namanya Yesus pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, kaisarnya namanya Tiberius. Satu. Kedua, orang-orang yang mengikuti dia tadi namanya Kristen. Kenapa Kristen? Karena auctor nominis eus Christus. Karena dari kata Kristus maka muncul kata Kristen, pengikut Kristus. Clear. Jadi pengikut Kristus namanya Kristen dari awal. Ya. Kemudian dikatakan orang-orang ini mestinya kan gurunya sudah mati disalib. Mestinya kan gurunya itu sudah mati. Kenapa masih ada orang-orang ini? Itulah sebabnya kata Yosefus, orang-orang yang disebut Kristen sampai hari ini masih ada. Karena masih ada. Kenapa masih ada? Bukankah gurunya sudah mati? Itu karena mereka dihidupi oleh pengalaman kebangkitan Yesus dari antara orang-orang mati. Jadi ini fakta sejarah bahwa nanti pada abad ketiga Masehi ada aliran sesat namanya Basilides. Menurut Basilides, Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Jadi karena tidak benar-benar jadi manusia, ini namanya aliran Gnostik. Gnostik itu dari kata gnosis. Gnosis artinya ngelmu, bukan ilmu, ngelmu. Katanya orang Jawa, ngelmu ki ora angel yen wis ketemu. Ngelmu. Ngelmu itu esoteric knowledge, ilmu rahasia yang mengatakan Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Karena apa? Tidak mungkin dia lahir, karena tidak jadi manusia kok. Tidak mungkin ada silsilahnya, karena nggak jadi manusia kok. Makanya kelompok ini namanya Gnostik, berkembang jadi Doketisme. Doketisme itu muncul abad kedua, tokohnya namanya Markion. Dari kata apa? Dokein, tampaknya dia manusia. Dia serupa dengan manusia, tapi dia bukan manusia. Tampaknya. Jadi Yesus itu tidak benar-benar lahir, tidak benar-benar hidup di muka bumi. Itu yang sejak zaman Rasul Yohanes ditentang dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1-2. Dikatakan apa? Siapakah antikristus itu? Kita harus menguji roh. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia, hanahu Mesiha Dagala, itulah Al-Masih Dajjal. Jadi Al-Masih Dajjal itu bukan bahasa Arab asli, itu pinjaman dari bahasa Aramaik, bahasa Suryani, bahasa Aramaik yang dipakai Kristus sehari-hari. Itu menyebut Mesiha Dagala. Mesiha artinya Al-Masih, Dagala artinya peniru Al-Masih, peniru atau pelawan. Makanya dalam Matius pasal 24 ayat 24 diterjemahkan dalam bahasa Yunani pseudo Kristos, yang artinya apa? Kristus tiruan, Kristus palsu.
Sementara di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 diterjemahkan anti-Kristos, yang artinya pelawan Al-Masih, pelawan Kristus. Iki abad pertama wis ono sing ngene iki. Kemudian abad kedua berkembang jadi aliran yang namanya Doketisme, tokohnya Markion. Karena Markion lihat, loh, ini Injil Matius kok ada silsilahnya Yesus. Diawali dengan Biblos Genesios, artinya inilah buku generasi, the book of generation, Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Ben itu artinya bin, bukan bahasa Jawa ben kapok, bukan. Makanya kita ini wis wajar-wajar lah, nggak usah terlalu sok tinggi-tinggi, nggak usah. Yang penting khotbah itu dipahami oleh semua orang yang mendengarkan. Amin. Nah itu iman Kristen itu bersahaja, bisa dibuktikan, bukan sekedar teori yang melangit. Ya, tidak seperti itu. Makanya pada abad kedua aliran Doketisme muncul, abad ketiga namanya Basilides. Katanya Yesus itu tidak pernah benar-benar disalib. Mengapa? Karena dia bukan manusia. Bukan manusia benar-benar real ke dunia. Dia tampak seperti manusia. Makanya dia tampaknya disalib, tapi bukan disalib. Dia diserupakan dengan orang lain. Ini abad ketiga sudah ada, namanya aliran Basilides. Basilides itu mengatakan Yesus karena tidak benar-benar jadi manusia, ya tidak mungkin disalib. Masa bayangan disalib? Nah, kira-kira seperti itu. Makanya yang disalib itu katanya Basilides, Simon orang Kirene. Sementara Yesus menonton dari jauh, Yesus yang asli tadi, yang hanya berupa bayangan. Makanya Yesus tidak lahir di Bethlehem, tidak besar di Nazaret. Dia tiba-tiba ada, tiba-tiba tidak ada, semau-maunya dia. Makanya ada lagunya, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Pokoknya suka-suka dialah, dia datang ya datang. Ini tidak historis, ini tidak bernilai sejarah, karena kaum Gnostik itu kaum klenik Kristen pada abad kedua dan ketiga. Jadi iman Kristen dasarnya sejarah. Kredo atau syahadat kita benar-benar didasarkan akan sejarah yang nyata. Makanya sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Itu saudara-saudara tentang apa yang namanya penderitaan, kesengsaraan sampai kematian Kristus dan kebangkitannya. Jadi di mata Yosefus, kenapa kekristenan tetap ada? Dia meneliti sebagai sejarawan. Karena orang Kristen itu dihidupi oleh pengalaman tentang kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu sampai hari ini orang-orang Kristen pengikut Yesus masih tetap ada. Banyak juga penulis yang lain, ya. Misalnya filsuf dari Antioquia namanya Mara ben Serapion, yang membandingkan kematian Yesus dengan kematian Sokrates. Artinya sejarah dunia mencatat tentang kematian Yesus, dan juga Yosefus mencatat tentang kebangkitannya dari antara orang mati, yang menjadi titik tolak pewartaan Kristen bahwa kekristenan terus ada karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, pertanyaan berikutnya, yang nyalib sendiri nulis apa enggak? Yang nyalib Yesus siapa? Atas desakan siapa? Atas desakan para pemimpin agama kami, yaitu pemimpin orang-orang Yahudi dari sekte Saduki. Ya, bukan Parisi. Kalau Parisi ya memang ada anggotanya Sanhedrin, tapi waktu itu menjadi imam besar itu adalah sekte Saduki yang sekarang sudah punah. Kalau Yahudi yang bertahan sampai sekarang itu dari sekte Parisi yang sudah mengalami reformasi agama sejak setelah runtuhnya Bait Suci tahun 70 Masehi sampai hari ini masih ada.
Atas desakan para pemimpin agama kami, maka dia telah disalibkan di masa pemerintahan Pontius Pilatus sampai mati. Kemudian saudara-saudara, Traktat Sanhedrin 39a, BRF Pesah, Talauhu Yesua, pada menjelang Paskah telah digantung Yesus. Kenapa orang Yahudi tidak mengatakan stauro atau salib? Karena hukuman salib tidak ada pada orang Yahudi. Yang ada di rajam batu, ya. Tetapi karena kasus Yesus ditangani oleh Roma, maka akhirnya Yesus disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Maka sampai hari ini orang Yahudi memiliki, khususnya Yahudi-Yahudi yang polemik. Banyak Yahudi yang bukan polemik itu lebih terbuka ya dalam dialog dengan iman Kristen. Kaum polemikus Yahudi itu menyatakan Kristus itu sebagai apa? Yesus hatalui, Yesus yang digantung. Jadi clear, ini fakta sejarah. Tidak usah dibantah dengan keyakinan tentang wahyu. Kalau wahyu kan bagi sing percaya. Sing ora percaya itu Wahyu Sutrisno, Wahyu Suhendro, ya kan? Jadi kita fair, makanya saya dari awal jangan kami ayaten saja. Kalau kami ayaten kita kalah, karena apa? Yang punya kekuasaan itu lebih besar nanti kalau kita ngutip kitabnya orang, dianggap penodaan agama. Tapi kalau mereka mengutip kitab kita sendiri semau-maunya kan itu kan, makanya kita ambil jalan yang aman. Itulah yang saya namakan ilmu yang tertinggi, yang oleh orang Tulungagung disebut S3. S3 itu tegasnya sluman, slumun, selamat. Nah, itu saudara-saudara. Sluman, slumun, selamat, menang tanpa ngasorake, degdoyo tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, mangan tanpa sego sing diabet. Ya kan? Aman semuanya, saudara-saudara. Nah, yang terakhir sekarang, kapan Yesus itu bangkit? Hari pertama minggu itu. Hari pertama itu Yom Rishon bahasa Ibrani. Yom Rishon atau Yom Echad, hari pertama. Dari kata Echad menjadi bahasa Arab Ahad. Karo wong Tulungagung ditambahi akad pon, akad kliwon, akad legi, sing nambahi wong Jawa. Ya, Yom Echad. Yang kedua namanya Yom Seni bahasa Ibrani, itu Yaumul Isnin bahasa Arab. Terus jadi bahasa Indonesia hari Senin. Yaumus Salasa, hari Selasa bahasa Arab, itu dari bahasa Ibrani. Yom Selisi, Yom Revi, hari Rabu, Yaumul Arba'ah. Yom Khemisi, ya, hari Kamis bahasa Arab, Yaumul Kamis. Karena hari yang keenam itu digunakan untuk kumpul umat Islam, makanya disebut Yaumul Jum'ah, hari untuk berjamaah. Baru yang terakhir Yaumul Sab atau Yom Sabat, hari Sabtu. Hari-hari kita ini juga diambil dari bahasa Arab. Arabnya sejajar dengan bahasa Ibrani, bahasa kitab suci kita. Nah, berarti Yesus itu bangkit pada hari pertama minggu itu. Makanya sejak saat itu orang Kristen memiliki perjamuan suci, perjamuan kudus yang biasanya dilakukan Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Pada hari pertama minggu itu, ketika kami memecah-mecahkan roti, itulah saat Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Itu harinya hari Kamis, makanya disebut Kamis Putih. Jadi gereja melestarikan itu hari per hari sebelum Yesus disalibkan dan bangkit pada hari Minggu. Mulai dari hari Sabtu ketika Yesus datang ke rumah Lazarus, membangkitkan dia dari antara orang mati dan mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dia tetap hidup walaupun dia sudah mati. Karena ada keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kemudian Minggu Palma dielu-elukan. Kemudian Rabu itu Rabu mata-mata. Kenapa? Karena Yudas Iskariot menyelinap di antara
orang-orang yang akhirnya memberi uang 30 keping perak mengkhianati Yesus. Lalu Kamis ketika Yesus mengadakan perjamuan malam bersama para muridnya, di rumah siapa? Di rumah Maria ibunya Yohanes yang disebut Markus. Dan sekarang sejak tahun 1948 ditemukan arkeologinya gereja terkuno di dunia, yaitu di Cenacle atau di ruang perjamuan atas, ruang perjamuan malam yang disebut ruang atas di kota suci Yerusalem. Sejarah arkeologi meneguhkan kebenaran kitab suci.